Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita para salama. Alhamdulillah sebagai anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan melaksanakan tugas sebagaimana amanah masa reses, yaitu melakukan pemantauan, melakukan pengamatan, bahkan melakukan kajian terhadap mulai dari masa kampanye sampai kepada penghitungan suara. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan turut berduka, berbelasungkawa kepada hampir 3.000 lebih, bahkan 3.000 lebih sementara yang tercatat kemarin yang kita dapat informasi dari media, para petugas PTS yang mengalami kelelahan, sakit malah, berbagai rumah sakit di Makassar, Goa, dan daerah lain. Dan kita sekali lagi mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Informasi 4 orang di Makassar dan juga di daerah lain. Ini menandakan bahwa ada sesuatu yang harus kita benahi terhadap proses mulai dari persiapan penghitungan penyaluran logistik sampai kepada penghitungan suara. Memang kami melakukan pemantauan ke berbagai daerah pada saat masa kampanye. Misalnya, hampir partai-partai politik tidak melaksanakan kegiatan kampanye secara masif atau secara kampanye besar. Ada yang dilakukan oleh para caleg, terutama caleg-caleg DPR RI ya, dan kabupaten, juga mungkin ada provinsi, tapi sifatnya hanya kampanye dialogis, tatap muka, tidak sampai kepada, menurut pengamatan yang kami lakukan di Takalar, ya misalnya di Bantaeng, bahkan juga di Makassar sendiri, itu hanya sifatnya kepada sosialisasi terhadap diri sang caleg. Padahal kita pahami bersama, kampanye adalah sarana untuk mencerdaskan masyarakat di dalam melaksanakan pemilihan. Kampanye tujuannya antara lain untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka memilih partai politik, memilih caleg sesuai dengan hati nuraninya, bukan memilih karena faktor-faktor transaksional, barang, uang, dan sebagainya. Kalaulah kemudian sementara di tengah-tengah penghitungan sekarang ini terus-menerus kita baca di media sosial, kita dengarkan keluhan berbagai pihak, terutama para caleg, bahwa banyak sekali hal-hal yang terjadi 2-3 hari sebelum hari pencoblosan, seperti pembagian apa dan segala macam, bahkan jauh sebelumnya. Itu antara lain juga karena masa kampanye atau kegiatan kampanye tidak efektif dilaksanakan. Padahal sekali lagi, kampanye tujuannya salah satunya adalah pendidikan politik masyarakat. Saya pernah mencanangkan tahun lalu bahwa pemilu 2024 kita sebut sebagai tahun budaya politik. Sebagai orang budaya, saya merasa sangat kasihan karena ternyata tidak terjadi, tidak terwujud suatu budaya politik yang mendidik masyarakat dalam menggunakan haknya. Kemudian kita melakukan pengamatan melalui tim atau staf ahli dan staf administrasi kami di DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan juga mencatat di kaitan dengan penghitungan suara ialah sebelumnya, yaitu distribusi logistik. Banyak sekali kejadian, misalnya di Makassar terlambat di drop, sudah jam 8 pagi surat suara atau kotak surat suara belum tiba di TPS. Akibatnya apa? Pencoblosan dimulai di atas jam 9, tentu berdampak kepada sampai ke penghitungan. Begitupun di daerah-daerah lain, terutama ada beberapa daerah seperti di Maros misalnya, atau di mana faktor cuaca hingga mengantar logistik ini butuh dukungan bantuan baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak aparat. Di media sosial beredar bagaimana polisi memikul kotak-kotak surat suara menyeberangi sungai. Ini juga sesungguhnya kalaulah disiplin mengikuti tahapan penyebaran APK, di mana 3 hari sebelum hari H sudah ada di kecamatan semua kotak surat suara ini, dan 1 hari sebelumnya atau malam pencoblosan sudah ada semua di PPS
untuk didistribusi ke TPS-TPS. Dari berbagai informasi kami peroleh, ini memang banyak hal yang terjadi. Bahkan kemudian masih juga berdebat tentang surat suara yang tertukar dalam kotak suara. Itu artinya ada kotak suara memang yang terbuka atau dibuka dan lain sebagainya. Tetapi tidak sedetail itu kami lakukan pemantauan. Ini hanya pemantauan melalui media. Tapi informasi langsung yang kami peroleh dan pengamatan tidak kami temukan itu. Bagaimana surat suara antar dapil tertukar ketika dibuka misalnya kotak suara, ada yang dapil lain masuk di situ dan dapil ini itu menghambat juga penghitungan. Lalu kami amati terakhir adalah penghitungan suara. Yang menarik adalah banyak partai yang tidak menyiapkan saksi lengkap di tiap TPS. Dari sejumlah TPS yang kami pantau di Makassar dan informasi yang kami peroleh dari daerah-daerah yang dekat seperti Goa, Maros misalnya, memang partai-partai ini ya mungkin tidak sampai 10 partai yang menyiapkan saksi secara lengkap di TPS-TPS. Dan sesungguhnya kalau kita melihat sekilas para pelaksana yaitu anggota-anggota PPS kali ini banyak orang-orang muda yang sudah dilatih sesungguhnya melalui bimbingan teknis oleh KPU di PPK. Kenapa? Karena memang orang-orang muda ini tidak punya atau belum punya pengalaman di dalam menyelenggarakan kegiatan sebagai anggota PPS. Beda dengan pemilu-pemilu yang lalu yang direkrut justru yang punya pengalaman yang diutamakan. Kalau ini kan yang kelihatan diutamakan adalah usia, kemudian faktor pendidikan, tapi pengalamannya dan daya tahannya terhadap keadaan di mana penghitungan, kalau kami pantau di Makassar secara langsung misalnya, ada penghitungan sampai pukul 7 pagi. Dan ternyata juga tidak disiplin di dalam urutan-urutan penghitungan. Yang pasti memang yang pertama mereka hitung adalah calon presiden dan wakil presiden. Sesudah itu berikutnya ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan di internal PPS. Ada yang memulai dengan DPR-nya, ada yang memulai dengan provinsinya, ada malah sore sudah masuk DPRD-nya karena mungkin ada kaitan-kaitan kepentingan di situ. Padahal kalau kita lihat ya, aturan di KPU, harusnya penghitungan itu mulai dari calon presiden dan wakil presiden, kemudian masuk DPD RI, kemudian DPR RI yang kita perhitungkan mungkin selesai sebelum pukul 6 sore atau pukul 18. Ternyata tidak, ada yang dihitung sampai tengah malam dan kami temukan TPS di Makassar itu penandatanganan berita acaranya justru tembus pagi. Jadi memang bisa dibayangkan bagaimana kelelahan anggota-anggota PPS, petugas PPS ini di dalam melaksanakan proses pemungutan sampai kepada penghitungan suara. Sementara kami menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum serentak nasional ini perlu dikaji, perlu ditinjau. Bagi kami punya tim sementara, rekomendasinya adalah pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif tetap dilaksanakan secara bersamaan. Penghitungannya yang harus diubah. Misalnya, ini poin keduanya kami punya kesimpulan sementara, penghitungan presiden, calon presiden dan calon wakil presiden itu bisa dilakukan setelah selesai pencoblosan. Taruhlah itu sampai sore selesai. Lalu istirahat. Kan bisa saja disegel semua ini, kemudian dilakukan pengamanan, sehingga para petugas PPS ini bisa istirahat dulu, dan besoknya dilaksanakanlah penghitungan DPR RI-nya, DPD-nya, DPRD-nya, ya. Dan sedemikian rupa catatan kami punya hasil pemantauan staf ahli, tenaga ahli ialah menghindari penghitungan larut malam, karena di sanalah banyak hal bisa terjadi. Kurangnya pengawasan, lelahnya juga petugas. Kalau sudah lewat jam 10-an malam, jam 11 malam, kebanyakan TPS kita di tempat terbuka, ya, meskipun itu misalnya di kawasan sekolah, tapi bukan dalam kelas, atau di pemukiman, tapi bukan di dalam rumah, kan tidak boleh, tapi tetap di terasnya. Jadi hampir semua TPS kita terbuka. Dengan demikian kan faktor lingkungan, alam, dan cuaca dan sebagainya mempengaruhi. Oleh karena itu memang ini pemilihan umum 14 Februari 2024, pemilihan umum yang banyak dikesankan melelahkan, mencapekkan baik petugasnya
bahkan masyarakat sendiri pun merasa lelah melihat ini keadaan, terutama para caleg yang bertarung merasakan ini adalah pemilu yang paling berat, pemilu yang paling keras. Tapi itu tidak berarti demokratisasi harus kita mundur. Sistem pemilu bisa kita kaji dan diskusikan, tapi bukan berarti kita harus memundurkan bagaimana pelaksanaan perwujudan sebuah demokrasi di negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.